Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum jami'an? اسمحوا لي أن أعرف نفسي اسمي كامل محمد الشاهد. أنا مدرس في جامعة سنن gunung Jati Bandung في كلية التربية والتعليم في شعبة تعليم اللغة العربية. إن شاء الله في هذه الفترة السعيدة سأشرح الدراسة، يعني نحو متوسط أو المبحث يعني اقتران جواب شرط بالفاء. ثم بعد ذلك أستعفيكم اللغة الإندونيسية. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas mengenai materi pada mata kuliah Nahwu, yaitu tentang iqtiran jawab syarat bil fa. Nah, pembahasan kali ini menjadi sangat penting untuk kita bahas karena ini berkaitan dengan dua kalimat, yang mana kalimat dari salah satu kalimat tersebut itu ada yang menjadi jawab syarat dan ada yang menjadi uslub. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang jawab syarat yang wajib menggunakan fa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas iqtiran jawab syarat bil fa, yang mana wajib ketika kalimat yang menjadi jawab syarat dengan menggunakan fa itu ada pada beberapa ketentuan yang nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya gitu. Tapi sebelum itu saya akan sedikit membahas mengenai dengan uslub syarat, karena ini menjadi bagian penting juga dalam pembahasan jawab syarat gitu. Pertama, mengenai ta'arif ataupun pengertian. Uslub syarat, uslub yata'allafu min adat syarat tarbutu baina jumlataini ula syaratul tsaniyah wa tusamma al-ula jumlah syarat wa tsaniyah jawab syarat. Jadi uslub syarat ini adalah mencakup adat-adat syarat. Nah, nanti adat-adat syarat itu ada dibagi lagi gitu kan, yang menghubungkan antara dua jumlah pertama dan jumlah kedua. Nah, untuk jumlah yang pertama itu dinamakan dengan syarat. Nah, jumlah yang kedua itu dinamakan dengan jawab syarat. Nah, kembali tadi kepada adat syarat itu terbagi dua. Ada tujzamu fi'lain dan ghaira majzum. Nah, pada kali ini saya akan membahas dulu dengan tujzamu fi'lain ataupun amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Nah, di sini ada contohnya kayak inna, mata, kaifa, man, aina, anna, haitsu, mahma, ayyun. Nah, ini adalah amil-amil yang menjazmkan dua fi'il yang menjadi uslub juga dalam yang nantinya akan menghubungkan kepada jawab syarat seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, di sini ada dua fi'il. Pertama, fi'ilnya itu tattaqu. Di sini tattaqu adalah fi'il mudhari'. I'rabnya itu adalah fi'il mudhari', i'rabnya itu adalah hadzfun nun. Karena dia dijazmkan oleh amil tadi yaitu inna. In tattaqullaha yaj'al. Nah, di sini juga yaj'al adalah fi'il jawab. Nah, si fi'il jawab ini dijazmkan oleh in, maka dibacanya adalah yaj'al. Yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha itu menjadi fi'il syarat, yaj'al lakum furqana itu menjadi fi'il jawab. Seperti itu. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kalian sebagai pembeda. Nah, seperti itu ya. Kemudian kedua ada adat syarat ghairu jazimah
atau ghairu majzum, atau adat yang tidak menjazmkan. Nah, di sini ada contoh, ada pembagiannya dulu ya sebelum ke contoh, yaitu lau, laula, lauma, amma, idza, wa ghairu dzalik. Langsung aja kita ke contoh, yaitu kullama auqadu nara lil harbi atfa'aha Allah. Nah, di sini ada fi'il madhi, yakni auqadu. Nah, auqadu ini tidak dijazmkan karena fi'il madhi itu mabni ya. Arti mabni ini adalah tidak berubah akhirnya. Auqadu adalah domir hum. Jadi dia tetap seperti itu bentuknya. Jadi kalau kita artikan kullama auqadu nara lil harbi, nah ini menjadi fi'il syarat. Auqadu itu fi'il syarat. Sebagaimanapun kalian menyalakan api untuk berperang, atfa'ah Allah. Nah, ini atfa'ah Allah menjadi jawab syarat. Allah akan memadamkannya, gitu kan, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke pembahasan inti setelah kita membahas adat-adat syarat. Jadi intinya untuk adat syarat yang majzumun fi'lain atau menjazmkan dua fi'il, itu fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kemudian untuk ghairu jazimah atau satu atau tidak menjazmkan, itu fi'ilnya adalah fi'il madhi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan inti adalah pembahasan iktiron jawab syarat bil fa. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku kitab Mulakhas, yakni al-aslu an yakuna jawab syarti ghairu muqtaran bil fa illa annahu yajibu iktiron jawab syarat bil fa. Jadi pada awalnya jawab syarat itu tidak menggunakan fa, akan tetapi ada beberapa kondisi yang diwajibkan untuk menggunakan fa. Nah, apa aja sih? Sebagai berikut, kita lihat lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di sini ketika pertama itu ketika jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah atau terdiri dari mubtada khabar. Nah, di sini bisa lihat pada misal man jadda fan najahu halifuhu. Di sini uslub syaratnya adalah man jadda fan najahu halifuhu. Nah, an najahu halifuhu itu adalah susunan jumlah ismiyah. Ketika susunan jumlah ismiyah atau terdiri dari mubtada khabar, maka wajib jawab syaratnya itu adalah memakai fa. Man jadda fan najahu halifuhu, yang mana memiliki arti barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka fan najahu, kesuksesan, halifuhu, akan menyertainya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada in yansurukumullahu fala ghalibalakum. Di sini ghalibalakum itu menjadi jumlah ismiyah ataupun terdiri dari mubtada khabar, maka wajib jawab syaratnya itu adalah memakai fa. Kita artikan ketika Allah menolong kalian, maka ghalibalakum, tidak akan ada yang menghalanginya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika jawab syarat wajib memakai fa itu adalah dalam kondisi kalimat jawab syaratnya itu adalah jumlah fi'liyah yang berupa thalabi. Nah, thalabi itu dibagi lagi, ada 3. Pertama ada amr, kemudian ada nahi, kemudian ada istifham. Nah, saya akan contohkan dulu untuk yang amr. Teman-teman bisa lihat pada contoh pertama. Fatba' nushit tabib. Apabila kamu sakit, maka ikutilah. Fatba' itu berupa fi'il amr. Ittaba'a yattabi'u. Fatba', maka itu menjadi fi'il amr. Nashi tabib, nasihat dokter. Jadi
ketika jumlah fi'liyah itu berupa fi'il amr, nah maka wajib jawab syaratnya itu adalah menggunakan fa. Kemudian yang kedua itu ada nahi. Contohnya adalah in kullifta bi'amalin fala tuqassir fihi. Jika engkau dibebani dengan pekerjaan, maka jangan mengurangi dalam menunaikan pekerjaan tersebut. Di sini pada jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah itu terdapat lam nahi ataupun lam negatif ataupun lam larangan gitu ya, tidak seperti itu. Maka jika kita artikan seperti tadi, jika kamu dibebani dengan pekerjaan, maka tidaklah, ini menjadi tidak boleh untuk mengurangi, tuqassir, mengulangi, fihi, dalam pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian terakhir itu jumlah ismiyah berupa istifham. Nah, contohnya, kita lihat contoh in haddatsuka bisirrin fahal taktumuhu. Jika aku berbicara kepadamu dengan rahasia ataupun dengan pelan, sirrin pelan, atau ya kita sebut rahasia lah ya. Fahal taktumuha. Nah, di sini ada huruf istifham berupa hal. Maka ketika kita artikan jawabnya, maka apakah kamu akan menceritakannya ataupun akan menyebarkannya, seperti itu kan. Jadi ketika kondisi jumlah fi'liyah, jawab syarat jumliyah berupa istifham, dan istifham di sini ada huruf hal, maka jawab syaratnya itu adalah menggunakan fa. Fahal taktumuhu, apakah kamu akan menjaga omonganku ataupun ucapanku, merahasiakan. Nah, jadi ada timbul pertanyaan. Kita ulangi lagi untuk istifham, artinya jika aku berbicara kepadamu dengan rahasia, maka apakah kamu akan menjaganya atau merahasiakan perbicaraan saya, seperti itu. Jadi untuk jumlah fi'liyah thalabi, maka wajib jawab syaratnya itu menggunakan fa. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu berupa isim jamid. Ai fi'lun la yattasrifu mithlu laisa, wa'i, wa na'am. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada lafaz fi'il laisa. Man ashfa sir falaisa bita'amin. Jika saya menceritakan kerahasiaan, maka saya tidak dapat dipercaya lagi, seperti itu. Jadi laisa ini itu kan tasrif ataupun mempunyai tasrif yang sekitar 1 atau 2 gitu, tapi tidak bisa tasrif atau tidak terbentuklah untuk bentukan-bentukan lainnya, seperti itu. Maka ketika jawab syarat berupa laisa, maka wajib menambahkan fa. Man ashfa sir falaisa bi'ataman. Ya, barang siapa yang menceritakan, bisa diartikan seperti itu ya, kerahasiaan, maka tidak dapat dipercaya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pada keadaan yang terakhir, itu adalah ketika jawab syarat itu berupa jumlah fi'liyah masbuqah yang diawali oleh qad, lan, ma, nafi,
kemudian sin dan saufa, seperti itu. Maka wajib ketika jawab syaratnya itu dilalui oleh huruf-huruf tadi, oleh qad, sin, saufa, lan, au, ma, maka wajib ditambah dengan fa. Seperti contoh, in asaita amri falan tanalu mahi. Jika engkau membangkang perintahku, maka engkau tidak akan memperoleh cintaku. Nah, di sini terdapat masbuqah, jumlah fi'liyah masbuqah yang berupa lan. Maka ketika ada lan di sini pada jawab syarat, maka wajib menggunakan fa, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, in tajhadu fama amtani'u an muka'afatik. Afan di sini ada salah ya. Jadi amtani'u harusnya itu kan. Nah, jika kita artikan, jika kamu bersungguh-sungguh, maka, nah di sini ma itu adalah manafi, artinya ma yang tidak akan pernah gitu kan, ma yang tidak, ataupun bisa dikatakan negatif ya, hal yang bertentangan seperti itu, ataupun tidak akan pernah dilakukan seperti itu. Kalau misalkan kita artikan fama amtani'u an muka'afatik, maka saya tidak akan menolak untuk memberimu hadiah. Jadi benar-benar dia itu akan memberikan hadiah ketika dia itu bersungguh-sungguh dalam hal apapun, misalkan belajar. Nah, di sini terdapat huruf nafi berupa ma, dan wajib ketika ini menjadi jumlah syarat, jumlah jawab syarat, maka didahului oleh fa, seperti itu, atau ditambahkan dengan fa, seperti itu. Kemudian yang contoh yang ketiga itu ketika jawab syaratnya itu ada qad, seperti itu kan. Seperti yang contoh pada tertulis di sini, man ahmala fi amalihi faqad asa'a ila watanihi. Barang siapa atau jika seseorang melalaikan fi amali dalam pekerjaannya, faqad asa'a ila watanihi, maka dia merusak tanah airnya, seperti itu. Dan di sini ada qad, maka ketika jawab syarat berupa jumlah fi'liyah masbuqah dengan qad, maka wajib menambahkan di awalnya itu dengan fa. Faqad asa'a ila watanihi. Kemudian terakhir adalah man dzalama nas fasaufa yunadimu, yang memiliki arti barang siapa yang menzalimi manusia fasaufa yundimu, maka dia akan menyesal. Di sini ada masbuqah bi fasaufa, maka ketika jawab syarat yang terdapat saufa, maka wajib menambahkan di awalnya itu fa. Fasaufa yundimu. Maka ketika kita simpulkan wajibnya jawab syarat menggunakan fa, itu ada beberapa kondisi. Pertama, ketika jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah atau terdiri dengan mubtada dan khobar. Kemudian kedua, itu jumlah fi'liyah yang berupa talabi ataupun istifham, kemudian nahi dan amar, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu berupa fi'ilnya ataupun jawab syarat yang fi'ilnya itu berupa fi'il jamid, mislu ni'am wa laisa wa ghairu dzalik, seperti itu. Kemudian terakhir, ketika jumlah syaratnya itu berupa jawab syaratnya itu berupa jumlah fi'liyah masbuqah bilan, qad, sin, saufa, au harfu ma, bukan seperti itu. Nah, di sini ada mulahadzah, kita perlu lihat juga, perlu kita perhatikan bahwasanya yulahidhu an adawat syarat jazimah tujzamu fi'il syarat
وجواب طالما كانت جملة جواب شرط غير مقترنة بالفاء مثل من يعمل ينجح. أما إذا اقترنت جملة جواب شرط بالفاء فإن فعلها يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما بحسب الموقع في كلام وتكون جملة كلها في محل جزم مثل من يعمل فسوف ينجح. فعل المضارع مرفوع بالضمة وفاعل ضمير مستتر تقديره هو جملة من الفعل والفاعل في محل جزم. Nah, pada catatan kali ini yang dituliskan di kitab mulakhas perlu kita garis bawahi bahwasannya ketika adat tadi yang menjazmkan dua fiil, adat yang menjazmkan dua fiil ataupun satu fiil yang tidak menjazmkan, adat-adat yang menjazmkan fiil itu ketika tidak dibarengi oleh fa, maka fiilnya itu dijazmkan. Nah, kemudian ketika kemasukan fa pada jawab syarat, maka fiil dari jawab syarat itu tidak berupa jazm, akan tetapi menyesuaikan dengan i'rab yang ditentukan, baik itu nanti i'rab. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama untuk menuju kesuksesan dengan mempelajari nahwu ini. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ataupun saya jelaskan dapat memberikan manfaat, dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.